Bab 797. Menundukkan imamku. Kamu tidak membunuhku, apa yang kamu ingin kamu lakukan? Setelah beberapa saat tertegun, imamku berdiri dan wajahnya tidak yakin. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Erikin bertanya dengan penuh minat. Hehe, paling ingin bertanya tentang cara pembuatan pupet. Imamku dengan bangga berkata, ku beritahu saja, kamu sudah merusak 3 kerja kerasku, aku tidak akan memberikannya padamu bahkan jika harus mati. Selain itu, jangan berpikir untuk mengancamku dengan siksaan berat. Imamku mengangkat jubahnya dan segera memperlihatkan tubuhnya. Di bawah sinar bulan, tidak ada daging dan darah di tubuhnya, dan semuanya terhubung dengan berbagai bahan. Erikin sedikit kagum, Imam Taoisme benar-benar orang yang gila pada pembuatan, sampai membuat dirinya menjadi pupet juga. Kamu sudah bisa melihatnya kan, entah itu penyiksaan atau peracunan, semuanya tidak berguna. Jika kamu ingin membunuhku, lebih baik cepat saja. Imamku mendengus dingin, seolah sudah bersiap untuk mati. Lalu kamu membawa pengetahuan itu ke peti mati? Tanya Erikin. Selalu ada solusi kan, kalau tidak kamu sudah bunuh diri tadi. Juga bukannya tidak ada. Imamku memandang pupet Erikin dengan iri, berpikir sejenak dan berkata, panggillah senior yang membuat pupet ini. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadanya, selama aku puas, aku bisa memberikan bahan-bahan itu kepadamu. Apa gunanya setelah bertanya, apa kamu tidak tahu kalau kamu sudah akan mati? Erikin tertawa. Apa yang kamu ketahui sebagai seorang junior? Imamku melihat ke langit dan berkata dengan gila, aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk membuat pupet, tapi masih banyak hal misterius. Selama bisa memahami hal-hal yang belum terpecahkan, aku akan mati tanpa penyesalan. Erikin melihat imamku terlihat sedikit sedih dan terobsesi. Tampaknya pria ini benar-benar sudah kecanduan pada pemurnian alat. Kalau begitu kebetulan sekali, master yang kamu mau cari itu ada tepat di hadapanmu. Erikin tertawa. Imamku tercengang, melihat sekeliling, kemudian mencibir, yang kamu maksud bukan kamu, kan? Benar, itu aku. Tidak tahu malu. Imamku menghela nafas, kamu masih muda. Aku khawatir kamu bahkan belum mengerti apa itu teknik pemurnian, apalagi membuat hal seperti ini. Sebelum imamku selesai berbicara, dia melihat Erikin melambaikan tangannya dan mengeluarkan berbagai bahan. Erikin juga tidak repot-repot menjelaskan kepadanya, menggunakan tangannya dan dengan cepat membangun lengan boneka. Suara imamku tiba-tiba berhenti, seperti bebek yang lehernya dicekek, menatap dan menunjuk ke arah Erikin seperti hantu. Kamu. Meskipun Erikin hanya melakukan sebagian dari metode, tapi imamku sudah berpengalaman. Dengan sedikit gerakan, dia dapat dilihat bahwa Erikin adalah master pemurnian pupet. Sudah percaya sekarang? Tanya Erikin. The pupet tingkat ke-7 benar-benar disempurnakan olehmu. Imamku masih memiliki beberapa keraguan. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara memurnikan sebagian dan keseluruhan pupet. Bagaimana kalau kita bertaruh? Erikin tersenyum. Kalau aku membuat satu pupet yang sama persis, maka kelak kamu menjadi tetua di sekte Qin, bagaimana? Tidak ada yang tidak suka memiliki banyak jagoan, apalagi pemurni pupet langka di dunia silat. Erikin memiliki ide ini sejak lama. Begitu sekte Qin membentuk pasukan pupet, terlepas dari apakah keluarga Dong atau sekte Wendao datang, dia tinggal melambaikan tangannya, dan ratusan ribu fase kesempurnaan pupet maju, lihat saja siapa yang berani menyerang. Memikirkan adegan itu saja sudah terasa spektakuler dan mengejutkan. Baiklah, kalau kamu benar-benar melakukan karya ini, maka aku juga tidak malu bekerja untukmu. Imamku menganggukkan kepala. Erikin tidak segan-segan mengeluarkan bahan pemurnian alat dalam jumlah besar dari ruang penyimpanan, lalu segera memurnikannya dengan kedua tangan.
Tidak perlu memurnikan lagi, aku sudah percaya. Setengah jam kemudian, melihat pupet yang sudah mempunyai bentuk, imamku berlutut dengan kagum. Benar-benar anak muda yang hebat. Imamku tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, sangat mengagumi Eric Kin. Lihatlah pria ini, masih sangat muda, tapi prestasinya di pupet jauh melebihi prestasinya. Dia masih memiliki ketidaksudian apa lagi. Kalau kamu tinggal, aku bisa mengajarimu cara membuat pupet dalam fase kesempurnaan. Kata-kata Eric Kin membuat darah imamku menjadi cepat dan jantungnya berdegup kencang. Apa kamu tidak takut aku akan melampauimu setelah aku mempelajarinya? Tanya imamku dengan takjub. Dalam industri ini, banyak master yang menghargai diri mereka sendiri. Sepanjang perjalanan ini, dia lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri. Namun, Eric Kin berjanji untuk memberikan metode paling rahasia untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Eric Kin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sudah menunjukkan segalanya. Imamku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lupakan saja, kamu jangan beritahu aku dulu sekarang. Aku baru datang ke sini untuk pertama kalinya. Aku tidak punya wajah untuk mendapatkannya. Seperti kata pepatah, hati orang akan terlihat dari waktu ke waktu. Tidak terlambat juga diberikan kepadaku setelah aku mempunyai performa bagus." Eric Kin sedikit terkejut, dia tidak menyangka imamku cukup hebat bermoral juga. Dari sudut pandang ini, imamku malah akan berada di sekte Kin dengan tulus. Situasi seperti imamku ini, memang tidak ada cara lain untuk membuatnya tinggal selain dari pertukaran keikhlasan. Lagi pula imamku tidak takut mati, bahkan menjadi pupet sendiri, tanda budak pun tidak bisa ditampilkan. Kemudian, imamku mengeluarkan beberapa produk gagal yang telah dibuatnya dan pergi ke Eric Kin untuk menyelidiki alasannya. Eric Kin tentu saja tidak bisa, tapi buku langit tanpa kata bisa. Eric Kin meminta imamku untuk membongkar alat peraga, lalu buku langit tanpa kata memberikan jawaban yang tepat. Semakin berkomunikasi, imamku semakin mengagumi Eric Kin. Dulu, beberapa hal yang tidak dimengerti, Eric Kin sering hanya dengan melihatnya membongkar dan sudah bisa menunjukkan masalahnya. Ini membuatnya sangat bersemangat dan semakin mengagumi Eric Kin. Sedangkan setelah Eric Kin berkomunikasi dengan imamku, dia menemukan bahwa dia telah menemukan harta karun. Harus diketahui bahwa pupet bukan hanya tipe pertempuran saja, tetapi juga tipe pertahanan, tipe tunggangan bahkan pupet pelacak. Ternyata imamku mengetahui semuanya. Ini juga berarti bahwa Eric Kin dapat mengubah semuanya menjadi pupet yang sempurna. Pada akhirnya, ketika imamku melihat Eric Kin melambaikan tangannya, banyak bahan pemurnian alat bertumpuk seperti uang, segala macam cahaya membuat mata hampir buta. Imamku benar-benar dibuat kagum sepenuhnya. Dengan air mata mengalir di wajahnya, imamku berlutut di depan Eric Kin lagi. Selama bertahun-tahun, dia lelah seperti anjing hanya untuk sepotong bahan pemurnian alat. Sekarang datang ke Eric Kin sini, bukan hanya varietas yang lengkap, tetapi terbuka untuk digunakan. Dengan perlakuan ini, bahkan jika Eric Kin mengusirnya pergi, dia juga tidak akan pergi lagi. Meninggalkan imamku di sini, Eric Kin pergi dari halaman. Kali ini kembali ke sekte Kin, Eric Kin tidak akan tinggal lama dan waktu sangat berharga. Acara pejuang kebanggaan akan segera dimulai dan pertarungan akan segera dimulai. Baik itu 7 artefak suci, Julio Zhang, atau bahkan keluarga-keluarga Dong, keluarga Feng, dan keluarga Chao, mereka semua memberikan tekanan yang terlalu besar kepada Eric Kin. Sudah saatnya pergi ke sekte Wan Lian untuk menerima warisan selanjutnya. Namun sebelum pergi, Eric Kin masih memiliki satu hal yang harus dipastikan. Di gunung belakang sekte Kin, di luar halaman yang tenang, Eric Kin berdiri diam. Rumah di sini adalah milik Jedi Zheng.
Sejak jadi Zheng bergabung dengan Brahma untuk menyerangnya dan dicap sebagai budak oleh ibunya, jadi Zheng terus melindungi Eric Qin. Hingga pertarungan terakhir dengan Jason Dong, jadi Zheng dilukai oleh sesepuh keluarga Dong dan mengurung diri untuk berlatih sampai hari ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.